Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Husni MPDI selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Saya Lutfia Zara Putri dari kelas PGMI 02 Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan membuat video menjelaskan tentang ibadah dan urgensinya dalam Islam. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ibadah. Ibadah menurut bahasa Arab artinya abadah ya'budu ibadatan, yang berarti penghambaan atau penyembahan kepada sang Khalik atau sang pencipta. Nah, menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambahkan pahala darinya di akhirat. Nah, adapun dalil-dalil tentang ibadah, yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat zalika dinul qayyimah, yang artinya pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ayat kedua yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu jinnati wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Ibadah ada dua. Yang pertama ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditentukan cara melakukannya, kapan melakukannya, waktu melakukannya, dan tata cara melakukannya. Itu sudah ada tata caranya semua. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Mengapa sholat termasuk ibadah mahdoh? Karena tata cara sholat sudah termasuk ibadah mahdoh. Sholat ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kelima ini mempunyai tata cara yang sama tetapi waktu yang berbeda. Nah, setelah itu puasa adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Puasa adalah kita menahan makan dan minum. Puasa mempunyai tata cara dan cara melakukannya. Kita subuh harus sahur, dan setelah azan subuh kita tidak boleh minum makan lagi. Nah, setelah itu kita harus menahan makan dan minum sampai azan maghrib. Nah, setelah itu zakat
yang seperti kita ketahui, zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib kita keluarkan oleh umat Islam untuk orang-orang yang membutuhkan. Contohnya fakir miskin, fisabilillah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Nah, macam-macam zakat ini ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat yang mengeluarkan di jelang waktu hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu zakat yang penghasilannya seperti hasil pertanian, hasil peternakan, hasil laut, dan lain-lain. Selanjutnya ibadah khairul madu. Nah, ibadah khairul madu ini sebaliknya dari ibadah madu tadi. Ibadah madu tadi mempunyai tata caranya masing-masing. Nah, jikalau ibadah khairul madu ini tidak mempunyai tata cara kapan melakukannya, tidak ada aturan tertentu. Contohnya membaca Al-Quran, bersedekah. Bersedekah tidak ada aturannya untuk kapan dan caranya bagaimana. Kita bersedekah harus dari hati kita sendiri dan mempunyai hati yang sangat tulus untuk membagi-bagi sedekahnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, bentuk ibadah itu ada secara vertikal dan horizontal. Bagaimana bentuk vertikal? Ibadah secara vertikal kepada Allah yaitu belum minallah, yaitu ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat dan puasa. Nah, selanjutnya bentuk ibadah secara horizontal. Bentuk ibadah horizontal ini adalah ketika beribadah itu berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan sesama. Contohnya memuliakan tamu, memuliakan tetangga-tetangga, menegur orang jika kita ketemu dengan orang yang lebih tua yang kita kenal. Berkenaan tentang hal bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan oleh agama. Nah, syarat dan ketentuan ibadah agar ibadah kita diterima, yang pertama adalah iman. Iman secara bahasa Arab tasdik atau membenarkan atau meyakini sesuatu. Tumaninah atau ketentraman, dan ikrar pengakuan. Selanjutnya ada ikhlas. Ikhlas adalah secara etimologi artinya menurunkan. Secara terminologi memurnikan niat dalam menjalankan ibadah karena semata-mata, bukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ittiba. Nah, ittiba ini adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna
syahadat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Nah, dari syarat-syarat ibadah tadi bisa kita simpulkan bahwa iman, ikhlas dan ittiba itu bisa menjamin ibadah kita diterima, insya Allah. Nah, tetapi ada satu syarat yang benar-benar yang diterima adalah niat. Niat ini sangat kunci yang kita harapkan untuk agar ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini harus sesuai dengan niat kita, harus berdasarkan niat dan berdasarkan hati kita. Apa yang harus kita lakukan seperti ibadah, bersedekah dan zakat, semuanya pasti muncul dari niat dan keinginan kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari video ini. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.